Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita. Oke. So di sini buat kalian semua yang pada bingung nih ya, kepengen tanya sama Mbak Asih tetapi bingung mau tanya di mana, silahkan tinggalkan komen kalian di sini aja ya teman-teman. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke teman-teman, di sini ada Mbak Priscilia Ang ya, Priscilia Ang 5531. Dan pertanyaannya seperti ini. Halo Mbak Asih, terima kasih untuk infonya, benar-benar bermanfaat bagi kami yang masih non Mbak. Kira-kira kalau udah kelar potongan, kita bisa pindah agensi karena agensiku bermasalah dan bohong soal job scope. Nah ini, tolong Mbak dibahas juga tentang aman atau tidak jika kita mencari direct employer atau tanpa agensi. Terima kasih sebelumnya Mbak, sehat selalu dan semoga sukses. Amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat Mbak Priscilia Ang ya. Oke, di sini ada dua pertanyaan dari mbaknya ini. Yang pertama tentang mau pindah agensi setelah finish potongan. Yang kedua, kalau kita mau direct cari majikan sendiri. Oke. So di sini buat teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kalian sudah finish potongan dan kepengen yang namanya pindah agensi, yang jadi masalah itu satu Mbak ya, gampang aja. Kalau kalian mau pindah agensi itu mudah, yang jadi masalahnya cuma satu ya. Di sini majikan mau apa enggak ngasih tanda tangan ke mbaknya, kayak gitu loh ya. Kalau misalkan ya majikan ini enggak mau ngasih tanda tangan, ya mbaknya enggak bisa mau ngotot kayak apa juga enggak bisa Mbak. Pindah agensi juga nggak bisa. Jangankan pindah agensi, mau pulang aja ke agensi dicarikan majikan baru juga nggak bisa kalau misalkan majikan nggak mau tanda tangan ya. Karena di sini ada kejadian nih ya, kemarin teman saya sendiri ya sudah ibaratnya di situ nggak betah, merasa nggak nyaman, sudah benar-benar tertekan ya, tertekan dengan pekerjaan ia, tertekan dengan sifat dari majikan ia. Jadi mbaknya di sini justru yang namanya ngomong langsung sama majikan, minta balik ke agent dan minta pindah majikan, kayak gitu kan. Tapi di sini sang agent langsung booking tiket teman-teman. Kalau misalkan ya, ini saya kasih contoh. Misalkan ya, posisi mbaknya ini, misalkan majikan nggak mau tanda tangan dan secara mendadak ya itu langsung booking tiket. Terus majikan bilang seperti ini, udah sekarang kamu bereskan semua barang-barang kamu, saya mau antar kamu pulang ke agent dan ini tiket pesawatnya. Bagaimana perasaan Mbak kalau majikan seperti ini? Karena di sini nggak semua majikan itu baik, nggak semua majikan itu punya naluri ya yang seperti kita inginkan. Kita mau minta pindah, terus tiba-tiba dikasih pindah. Kita mau minta misalkan nggak betah di situ, mau pulang ke agent, langsung dikasih pulang ke agent. Nggak mudah, nggak seperti itu teman-teman. Ya, jadi di sini tuh semua majikan tuh bakalan berpikir bahwasanya kalau majikan itu mau memulangkan kita ke agent, kalau majikan itu ibaratnya ya mau melepaskan kita, itu majikan juga rugi besar. Karena apa? Di sini majikan saat mengambil kita ini Mbak ya, majikan itu membayar uang fee sama agent, belum lagi untuk membayar asuransi dan lain sebagainya. Banyak sekali pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sang majikan. Oke, so di sini misalkan nih Mbak ya, majikan karena di sini kesalahannya terletak pada agent saat ngasih job scope nggak sesuai. Ya, bisa jadi saat ini mungkin interviewnya, mungkin lah ya saya kasih contoh. Oke, rumahnya kecil, ada cuma 4 orang, kayak gitu kan. Tapi setelah masuk di rumah majikan, rumahnya itu lumayan besar. Dan
orangnya lebih dari 4 orang, bisa jadi 8 orang, bisa jadi 10 orang. Nah itu kan namanya nggak sesuai yang ada saat interview. Kayak gitu otomatis kita merasa benar-benar terbebani. Benar apa enggak, Mbak? Ya, karena di sini saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang pada curhat sama saya, mengeluh, ya, Mbak, bagaimana sih kerja di Singapura nggak sesuai dengan job scope-nya, nggak sesuai dengan saat kita interview. Karena apa? Misalkan saat kita interview tuh ngomongnya nggak usah cuci mobil, kamu di rumah nggak ada anak kecil, tapi setelah sampai di rumah majikan tiba-tiba ada anak kecil. Sebenarnya itu bukan anak sang majikan, tapi saudaranya majikan, titipnya sama kita. Nah kalau kita dikasih titipan kayak gitu, otomatis kita kan harus tanggung jawab. Nah padahal di sini kalau kita telusuri, ya itu kan bukan job kita, bukan pekerjaan kita. Kenapa dikasihkan sama kita? Nah ini bagaimana ini? Kalau menurut saya ya Mbak ya, kalau misalkan Mbaknya nggak terima dengan job yang seperti ini, nggak sesuai di saat interview ya, kalian yang pertama itu ngomongnya ke agent. Oke, tapi kalau misalkan agent nanti nggak berpihak pada Mbaknya, agent itu akan berpihak pada majikan, ya Mbaknya bisa telepon ke MOM atau telepon ke KBRI Indonesia minta solusinya bagaimana, seperti itu ya. Di sini jangan asal buat teman-teman semuanya ya, jangan asal bertindak langsung memutuskan sebelah pihak. Maksudnya di sini langsung tiba-tiba mendadak minta transfer karena job nggak sesuai kayak gitu. Jangan ya Mbak ya. Semua masalah insya Allah ada solusinya. Harus ngomong dulu baik-baik sama majikan ya, ngomong seperti ini. Saya kasih contoh, Mem, maaf, waktu pertama kali kita interview itu kan di situ job saya nggak ada anak. Kenapa ini tiba-tiba secara mendadak ada, saya dititipin anak. Nah seperti itu loh teman-teman. Jadi harus ngomong. Setiap masalah saya yakin pasti ada solusinya. Oke, so teman-teman di sini ya, buat kalian semua, misalkan kalian juga merasa terbebani dengan apapun itu masalah ya yang ada di rumah majikan, kalian ngomong saja ya. Di sini jangan sampai kalian putus asa, langsung kalian mikir, wah pekerjaannya berat banget, wah di sini saya nggak cocok sama majikan, saya mau minta pindah aja, kayak gitu. Jangan ya Mbak ya, kalian harus yang namanya ngomong dulu sama majikan, bahwasanya Mem, saya di sini tuh begini, ceritakan keluh kesah kalian sama majikan. Nanti insya Allah ada solusinya. Dan majikan bakalan mengerti. Jangan sampai kalian itu tiba-tiba telepon agent di belakang sang majikan ya. Yang pertama itu ngomong dulu sama majikan Mbak ya. Kalau sudah ngomong sama majikan, barulah nanti misalkan majikan itu mungkin akan telepon ke agent kayak gitu. Jangan langsung kalian telepon ke agent di belakang majikan. Sudah pasti majikan bakalan kaget ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian nanti setelah tiba di rumah majikan, terus kalian itu ibaratnya ya Mbak ya, dapat masalah tentang pekerjaan atau mungkin nggak cocok sama majikan karena majikannya sering marah-marah, terus mungkin karena majikannya kita udah bekerja begini, ibaratnya bekerja dengan keras tapi masih dipandang salah di mata majikan. Terus dari situ kalian merasa nggak cocok lah dengan majikan. Udahlah, saya mau telepon aja ke agent, saya mau minta pulang aja ke agent, saya mau minta pindah majikan. Jangan sampai langsung memecahkan masalah itu dalam satu pihak ya. Harus ngomong dulu baik-baik dengan majikan. Oke, so di sini selanjutnya tahap yang kedua ya, pertanyaan yang kedua saya akan membahas tentang direct employer ya. Ini bisa dibilang kita langsung mencari majikan sendiri dan tanpa agensi. Apakah aman atau tidak ya? Di sini kalau tentang amannya atau tidak Mbak ya, sebenarnya sih aman saja. Tapi semuanya tergantung nasib. Saya punya masalah yang sama seperti ini, direct employer, banyak sekali terjadi pada mbak-mbak yang sudah ex Singapura ya. Jadi di sini awal mulanya ya,
awal mulanya itu manis, saat interview tuh manis ya, makin kesini ternyata perlakuannya sudah ataupun sifat dari sang majikan sudah mulai keluar teman-teman ya. Ini mbaknya ini diperlakukan benar-benar di luar peraturan yang ada di isi kontrak kerja. Karena apa? Tentang jam kerja itu benar-benar sudah lewat. Masa sih jam 3 pagi itu baru mulai mau tidur teman-teman ya. Terus bangunnya itu jam 8 kayak gitu. Jam 9 sudah mulai kerja. Terus kalau menurut kalian itu bagaimana? Tapi di sini yo nggak semua ya. Ini cuman buat gambaran saja ya Mbak ya. Bahwasanya yang direct hire ya, bahwasanya yang direct hire itu ya Mbak ya, itu juga tergantung nasib. Bejo-bejan Mbak ya, tergantung nasib juga. Apakah nasib kita itu benar-benar berada di posisi yang beruntung atau apes kayak gitu. Karena di sini banyak sekali yang direct hire itu pada mengeluh. Terus kalau kalian sudah direct hire tanpa agent, nanti kalau kalian dapat masalah, kalian mau mengadu sama siapa? Kalian mau lari kemana? Direct hire nih ya Mbak ya, ini buat jaga-jaga saja. Oke, di sini karena misalkan nih ya Mbak ya, kalian ngambil kepengen bekerja ke Singapura lewat direct hire, oke? Ini sudah pasti bakalan kalian harus benar-benar siap dengan resikonya. Karena apa? Direct hire kerja di Singapura tanpa agensi itu benar-benar resikonya besar banget. Seperti halnya teman saya sendiri, oke? Saya kasih satu gambaran. Waktu itu teman saya masuk ke Singapura lewat proses direct hire tanpa agent. Oke, setelah sampai di rumah majikan, itu awal mulanya manis teman-teman. Tapi makin kesini, mbaknya itu benar-benar yang namanya kurang jam istirahat. Makan itu benar-benar gak sesuai ya. Kurang lah ibaratnya makan, soal makanan kurang. Pekerjaan itu banyak banget ya. Kalau soal majikan sama mbaknya ini ya. Terus kayak gitulah, pokoknya mbaknya ini diperlakukan benar-benar nggak manusiawi kayak gitu ya. So di sini mbaknya kan minta pindah itu mbaknya langsung ngomong sama majikan. Sudah pasti ngomongnya langsung sama majikan karena di sini mbaknya direct hire, nggak punya agent. Prosesnya langsung ke majikan. Jadi waktu mau minta pindah langsung ngomong sama majikan. Terus majikan bilang oke. Tapi di sini kok majikan ngasih kesempatan. Majikan ngomong oke, saya akan carikan kamu agent. Kayak gitu teman-teman. Padahal waktu masuk ke Singapura itu direct hire. Sama majikannya ini dicarikan agent. Sama agent ini sudah pasti di sini nggak laku-laku. Langsung dibuang ke lain agent. Maksudnya dipindahkan ke lain agent. Potongannya kalian tahu nggak berapa bulan? 4 bulan teman-teman. Padahal itu direct hire karena masalah ketidakcocokan di majikan yang ini. Jadi dari sini dibuang ke agent sini. Ya, dari agent 2 agent ini sudah pasti cari uang teman-teman. Gak mungkin kalau kita numpang proses lewat agent itu semuanya gak ada yang gratis ya. Jadi di sini buat kalian semua yang kepengen kerja ke Singapura lewat direct hire ya, saya di sini menyarankan saja. Perbanyaklah berdoa, dekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah agar diberikan kemudahan, agar kalian dipertemukan dengan majikan yang baik. Karena apa yang kita tanam itu adalah kelak yang akan kita tuai, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita menanam kebaikan sewaktu di Indonesia, insya Allah setelah masuk di Singapura kita akan bertemu atau dipertemukan dengan majikan yang baik, itu insya Allah ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya saya di sini bekerja di Singapura teman-teman. Alhamdulillah sudah belasan tahun, tapi saya nggak pernah yang namanya kerja ke Singapura lewat direct hire atau calling visa, itu nggak pernah teman-teman. Saya selalu pakai PT ya. Dari pertama kali saya berada di Indonesia, saya itu lewatnya PT. Terus setelah sampai di Singapura itu ada agent ya kayak gitu. Jadi di sini saya nggak berani mengambil resiko kayak gitu. Saya nggak berani
Karena itu beresiko banget, Mbak, ya. Kita sudah ibaratnya bekerja ke luar negeri, meninggalkan keluarga. Dan keluarga di Indonesia itu sudah pasti loh. Kalau kita sudah berangkat keluar, itu sudah pasti keluarga di Indonesia bakalan mengharapkan, semoga anakku menjadi orang sukses. Semoga istriku menjadi orang sukses. Semoga bisa membahagiakan keluarga. Semoga bisa yang namanya mengangkat derajat keluarga. Sudah pasti ya teman-teman, karena kalian tahu sendiri kan, di Indonesia itu cari pekerjaan susah, ya. Cari gaji yang standar dengan yang ada di Singapura ini susah banget. Apalagi saat ini di Indonesia tuh susah banget teman-teman. Bahkan yang berada di pedesaan, tinggalnya di daerah, mungkin di desa-desa kayak gitu kan, mau buka usaha, Mbak, buka usaha kalau nggak ada modal, bagaimana bisa buka usaha, ya? Terus yang namanya kita hidup, kebutuhan hidup tuh benar-benar deres banget, kayak gitu, ya. Belum lagi untuk kebutuhan yang lain-lainnya, itu benar-benar nggak gampang, ya. Jadi di sini saya selalu ngasih saran buat teman-teman semuanya yang sudah ada di Singapura maupun yang masih ada di Indonesia yang saat ini sedang proses, ya. Tetap semangat nggih Mbak nggih. Pokoknya kalian benar-benar harus punya pikiran yang positif, ya. Kalian benar-benar harus benar-benar ingat dengan tujuan kalian. Bahwasanya kalian kerja ke luar negeri itu kepengen apa, kayak gitu. Kalau saya sendiri teman-teman, saya kerja ke luar negeri sudah pasti kepengen merubah nasib, merubah kehidupan. Saya pikir di sini semuanya pasti sama. Kerja ke luar negeri, kepengen yang namanya punya kehidupan yang layak, kepengen yang namanya memiliki masa depan yang lebih cerah, kepengen yang namanya mungkin, ya, yang belum punya rumah, kepengen punya rumah sendiri, mungkin kepengen membiayai anaknya yang lagi sekolah, mungkin yang namanya kepengen cari modal untuk nanti kalau sudah ketemu dengan jodohnya, ya, bermacam-macam teman-teman, ya. Jadi di sini buat kalian semuanya harus tetap semangat nggih Mbak nggih. Saya doakan semoga semuanya lancar, dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga sukses. Pokoknya ya, pokoknya saya di sini selalu memberikan doa buat teman-teman semuanya, semoga kalian semuanya pokoknya sukses dan sukses, amin. Oke, dan nggak lupa juga buat kalian semuanya, misalkan ya kalian nanti sudah datang ke Singapura dan kalian mungkin lah ya kebingung mau liburan kemana, silahkan aja datang langsung ke Paya Lebar, karena di situ adalah tempat liburannya mbak-mbak TKW di Singapura. Oke teman-teman, dan semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Semoga saja semua video-video yang saya buat, sharing-sharing yang saya buat, semoga bisa memotivasi bahwasanya kerja di Singapura ini nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang, semuanya berproses, semuanya harus benar-benar sabar, sabar dan sabar. Oke, karena kalau kita nggak sabar, kita nggak bakalan sukses, kita nggak bakalan bisa berubah menjadi orang yang seperti yang kalian inginkan, ya. Benar apa enggak? Jangankan di Singapura Mbak, di Indonesia aja, kalau misalkan kalian bekerja, kalau kalian nggak sabaran, kalian nggak punya hati yang benar-benar sabar, kalian nggak bisa yang namanya bisa sukses, bisa mendapatkan hasil, bisa mendapatkan gaji, bisa mendapatkan uang, nggak mungkin. Semuanya itu nggak ada yang nggak mungkin, ya. Semua di sini harus dilandasi dengan kesabaran, keikhlasan, benar-benar harus ingat dengan tujuan. Bahwasanya yaitu tadi, kerja ke luar negeri kepengen yang namanya merubah nasib, kepengen memiliki masa depan yang lebih cerah. Untuk itu harus benar-benar sabar nggih Mbak nggih. Dan saya akhiri, saya terus ngomong terus, akhirnya nggak menutup video ini ya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.